Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala binimatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, pagi yang penuh dengan kesyukuran, pagi yang penuh dengan harapan, yang pagi menarik yang saya alami, dan mungkin sebagian orang di luar sana juga mengalami hal tersebut. Kita pasti pernah merasakan kesulitan hidup, susahnya untuk mendapatkan rezeki, dan terlalu banyak masalah. Pernah terbersit, ya Allah, saya kan udah ngelakuin semuanya. Saya udah sholat, saya udah ngaji, saya udah sedekah, kok tetap aja masih ada masalah, dan masalahnya terus menerus berulang dan berulang. Begitulah kita kadang sering protes, demo sama Allah. Mungkin kita juga merasakan hal yang seperti ini. Ternyata kesulitan yang Allah berikan atau yang Allah hadirkan itu karena Allah sayang. Allah sayang dan Allah bermaksud untuk memberikan hadiah yang besar untuk kita. Lalu apa hadiahnya? Hadiah yang pertama dan utama adalah ilmu. Allah memberikan hadiah ilmu. Kalau kita tidak diingatkan, kita tentu tidak akan pernah memikirkannya. Dari situ kita coba cari tahu. Ya, saya misalnya, saya coba cari tahu apa yang membuat masalah ini terus terjadi, apa yang kurangnya, apalagi. Apa yang salah dari ini semuanya? Saya mulai bertafakur dari sekian kesalahan, dosa yang dilakukan, baik yang benar-benar dosa atau dosa yang dilakukan saat ibadah atau kurang khusyuk dan lain sebagainya. Berawal dari guru saya cerita, beliau juga pernah babak belur, beliau pernah hancur waktu muda, dan setelah dicek, dianalisa, karena sholat subuhnya asal-asalan. Loh, kok bisa ya? Sehingga ketika saya mulai diskusi kepada beliau mulai dengan satu pertanyaan. Sholat subuh kamu jam berapa? Coba deh, teman-teman coba tanya. Tanya sama diri sendiri. Setelah selama ini kita banyak masalah, kita diberi ujian dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, sholat subuh kamu jam berapa? Dengan enteng saya jawab, ya kadang jam 5, kadang jam 6. Beliau bergumam, pantas. Kalaupun rezeki mereka berlimpah, usahanya lancar, lihat saja nanti, jika sholatnya tidak terjaga, khususnya subuh, banyak masalah yang akan dihadapi. Baik masalah kesehatan, masalah keluarga. Ya. Karena kita suka protes juga. Si A sholatnya biasa-biasa aja, subuhnya juga jarang-jarang, nggak pernah ke masjid. Tapi kenapa usahanya lancar, pekerjaannya bagus, gajinya besar? Itu ukuran kita kan. Tapi ternyata itu adalah istijrat dari Allah, ditunda sama Allah. Nanti kata Allah, tunggu,
Allah masih mengingatkan kepada kita dengan kekurangan, dengan masalah. Karena bahkan Allah sayang sama kita. Allah nggak mau kita terus-menerus melakukan hal ini. Nah, sebelum kita muhasabah ke dosa-dosa yang lain, pertama coba cek sholat subuh kita. Bukan cuman itu, bagaimana sholat subuh istri kita? Dan bagaimana dengan sholat subuh anak-anak kita? Terutama anak-anak kita yang laki-laki, yang semestinya melakukan sholat itu di masjid. Terutama buat perempuan di awal waktu. Jangan dientar-entar, masih asik, masih main HP, masih ada pekerjaan lain gitu. Ini yang bahaya. Bagaimana kita mau mendapatkan ketenangan hidup, kesehatan, utang-utang supaya lunas, usahanya kita lancar, pekerjaannya bisa kita dapat? Gimana mau dapat pembagian kalau waktu pembagian kita lagi tidur? Jadi wajar kalau hidup penuh masalah, karena kita tidak kebagian kebaikan, keberkahan dari Allah saat subuh. Ada beberapa pengusaha-pengusaha dunia sukses, mereka non-muslim, tapi mereka sudah memulai kegiatannya sejak jam 4 subuh, 4.30, sebelum jam 5 mereka sudah melakukan aktivitas. Kenapa? Karena mereka tahu itu adalah waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Mereka tahu bahwa itu penuh dengan ketenangan. Lihatlah apa yang Allah beritakan tentang subuh. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasyaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap matahari, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Artinya apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, lebih banyak disaksikan oleh para malaikat, para penghuni langit. Kadang kita lebih khawatir posting pada saat kita selesai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, alhamdulillah sudah sholat. Dan ini yang biasanya mengotori amalan-amalan kita. Padahal tidak perlu khawatir dengan followers ataupun postingan kita tidak viral di bumi. Tapi apa yang kita lakukan, amalan-amalan kita, insya Allah bisa viral di langit.